Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali di dalam acara Sarapan Pagi, makanan sesungguhnya bagi hati kita. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung tahun 2022, di bulan Desember. Puji Tuhan, kita sudah melewati tahun ini dengan penuh sukacita dan yang pasti dengan pertolongan dan perlindungan serta anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di belakang saya, pasti Bapak Ibu Saudara mengetahui background ini bertema tentang apa. Ya, background ini bertema tentang Natal. Memperingati kelahiran Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus rela turun ke dunia, merendahkan dirinya, merupakan bentuk nyata kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Dia? Tuhan Yesus rela turun ke dunia supaya bisa lebih dekat dengan kita. Pertanyaan lagi, apakah kita sudah dekat dengan Dia? Mari kita sama-sama renungkan dua pertanyaan ini supaya menjadi alarm kita untuk terus menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, kelahiran Yesus Kristus merupakan bentuk kasih Allah kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, dengan lahirnya Yesus ke dunia ini, kita bisa mencontoh bagaimana kehidupan Yesus di dunia ini. Bagaimana Yesus berhubungan pribadi dengan Allah. Bagaimana sikap dan perbuatan Yesus yang harus kita teladani dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Yesus berhubungan pribadi dengan Allah? Mari kita buka di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 berkata, "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jadi, penekanannya bukan terletak pada tempat kita menyembah Allah, melainkan pada sikap pikiran kita ketika kita menyembah Allah. Kita harus berusaha untuk benar, bukan hanya dalam hal sasaran penyembahan kita, yaitu kepada Allah, tetapi juga dalam hal caranya, lebih digerakkan dengan kuasa dan kekuatan Allah. Kemudian, Yesus juga memberi contoh bahwa Dia berdoa. Tuhan menginginkan kita untuk selalu berdoa kepadanya. Doa adalah sumber kekuatan utama untuk orang Kristen menghadapi hidup ini. Di Matius 26 ayat 41, saya bacakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saya ulangi sekali lagi, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, itu yang Yesus berikan kepada kita, bahwa kita harus berdoa supaya kita tidak mudah tergoda oleh dunia. Yesus juga memberi contoh bagaimana sikap dan perbuatannya di dunia. Apa yang harus kita teladani? Yang pertama adalah teladan dalam penderitaan. Di 1 Petrus 2 ayat 21, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Yesus sendiri mengatakan bagi tiap orang yang mengikutnya harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Jadi kita harus mencontohnya dengan tidak mudah sakit hati, karena Bapa kita lebih dulu menderita dan mengajarkan kasih. Kemudian yang kedua adalah teladan pengampunan. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni saat
Ia disalibkan, ia juga mengampuni orang yang menyalibkannya melalui doanya. Yang ketiga adalah teladan kerendahan hati. Yesus rela meninggalkan semuanya untuk menjadi manusia. Itu merupakan bukti kerendahan hatinya. Dan yang keempat, teladan kemurahan hati. Dari Yesus lahir, ia lahir dalam kemiskinan, dibesarkan dalam kemiskinan, bahkan sampai mati pun kuburannya bukan miliknya. Ia memberikan semuanya kepada kita anaknya karena ia murah hati. Yang kelima, teladan tidak berdosa. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati dan pikiran agar tidak berbuat dosa, meskipun penderitaan datang di kehidupan kita. Dengan berdoa dan mengucap syukur, Tuhan menjaga kita dari dosa yang ada di dunia ini. Dan yang keenam adalah teladan kesabaran. Mari kita buka di Roma 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yesus mengajarkan kita untuk bersabar dan menunjukkan kasih karena ia menjanjikan kepada kita untuk beroleh kehidupan kekal. Teladan yang ketujuh, berserah kepada Allah. Kita kembali baca di 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika Yesus dicaci maki dan menderita, ia tidak membalas, melainkan berserah kepada Allah. Karena Yesus tahu bahwa Allah akan mengadilinya dengan adil. Jadi, sebagai anaknya, jangan takut dan putus asa, karena kita mempunyai Allah yang kuat, Allah yang hidup, Allah yang adil, dan lebih besar daripada masalah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita maknai kelahiran Yesus Kristus dengan kita hidup seperti Yesus yang telah hidup di dunia, yang sudah memberikan contoh dan teladan buat kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.